you go when I needed you most? Where did you go when I need? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana dengan nomor induk mahasiswa 0440600038. Program studi saya yaitu Sistem Informasi, sekarang dalam semester 7. Saya berasal dari UPBJJ Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 praktik mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Dalam tugas ini, saya membuat sebuah aplikasi cuaca sederhana menggunakan Visual Studio Code dengan framework Ionic dan Vue.js. Aplikasi ini dirancang untuk menampilkan perkiraan suhu per jam di kota Jakarta secara real-time melalui integrasi dengan API cuaca OpenMeteo. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk memahami cara membangun aplikasi berbasis web dan perangkat bergerak yang dapat menampilkan data dinamis dari internet. Selain itu, melalui tugas ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menggunakan komponen Ionic seperti tombol, tabel, dan grid, serta memahami alur kerja antara kode HTML, CSS, dan JavaScript dalam satu proyek aplikasi. Berikut pembahasannya. Oke, di sini ada soal tugas. Di sini kita buatlah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat berikut. Ini kode URL-nya. API ini akan menampilkan data perkiraan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jamnya. Dan tugas kedua, kita disuruh untuk membuat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan tampilan data, atribut, kolom, dan field berikut dengan time, waktu perukuran, dan temperatur 2M, suhu per jamnya dalam derajat Celcius. Desain tampilan agar mudah dibaca, misal bentuk list atau tabel sederhana. Oke, di sini saya sudah membuat langkah-langkahnya agar mudah untuk menjelaskannya secara langsung. Yang pertama, kita harus menginstal Node.js dan npm-nya. Di sini sebelumnya saya sudah menginstal Node.js-nya dengan versi terbaru, dan npm-nya kita bisa menginstalnya lewat terminal. Oke, jika sudah di download, kita tinggal masukkan kode ini node mainv untuk mengetahui versinya. Jika versinya terlihat, akan menandakan kalau ini sudah terinstall atau terdownload. Berikut penjelasannya. Node mainv digunakan untuk memeriksa versi Node.js di komputer. Node.js diperlukan karena Ionic dan Vue berjalan di atas ekosistem Node. Berikutnya npm mainv untuk memastikan npm Node Package Manager-nya sudah terinstall dengan benar. Digunakan untuk mengelola dependensi, library, dan framework. Manfaatnya, tanpa Node.js dan npm, proyek Ionic tidak dapat dijalankan karena dependensi utama framework diunduh dan dijalankan menggunakan npm. Kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu menginstal Ionic CLI. Kita bisa mendownloadnya dengan masuk ke URL ini, download Ionic. Masukkan download Ionic, kita
pencet yang paling atas dan kita masuk, dan ke bawah ini untuk menginstal Ionic CLI dengan npm kita bisa masukkan kode ini ke dalam terminal untuk mendownloadnya. Tapi karena saya sudah mendownloadnya, kita akan masuk ke prosesi penjelasannya terlebih dahulu. npm install digunakan untuk menginstal library. Opsi main G global berarti Ionic CLI akan tersedia secara global di semua direktori komputer. Berikutnya add Ionic _CLI adalah paket resmi CLI command line interface. Ionic digunakan untuk membuat proyek, membangun aplikasi, dan menjalankan server pengujian. Manfaatnya, tanpa CLI ini kamu tidak bisa membuat proyek baru Ionic dan menjalankannya di browser. Karena saya sudah mendownloadnya, kita tinggal masukkan kode Ionic main v, enter, akan masuk versinya. Sudah. Kalau sudah, kita akan masuk ke langkah ketiga dan langkah yang membuat kita masuk ke dalam proyeknya. Pertama, kita akan copy ini, Ionic start proyek cuaca blank min type view. Kita tinggal download. Ini sedang dibuat. Untuk menunggunya, kita bisa mendengarkan penjelasan ini. Ionic start perintah untuk membuat proyek baru. Proyek cuaca Jakarta itu merupakan nama folder proyek yang saya buat, dan blank itu template kosong, cocok untuk latihan dan proyek sederhana. Min type view atau memilih framework Vue.js sebagai basis aplikasinya. Dengan manfaat perintah ini membuat struktur lengkap proyek Ionic plus Vue yang siap digunakan. Terdapat folder src, view, dan komponen, dan lain-lain. Oke, sebelum masuk ke langkah berikutnya, kita lihat dulu apakah sudah terdownload. Sudah. Ini kita ke atas untuk melihat apakah semuanya sudah. Oke, ke atas. Sepertinya semuanya sudah terdownload. Telah dibuat. Nama proyeknya adalah Proyek Cuaca Jakarta. Untuk menjalankannya, kita tinggal ke cd Proyek Cuaca Jakarta. Kita copy, kita paste, kita enter, dan proyeknya sudah. Untuk membukanya, kita tinggal Ionic serve. Oke, kita tunggu tampilannya. Karena ini masih awal, tampilannya akan seperti ini, blank, localhost 8100 per home. Itu tampilan awalnya. Oke, kita masuk ke penjelasannya. CD Proyek Cuaca Jakarta. CD Proyek Cuaca Jakarta berpindah ke direktori proyek yang baru dibuat. Dengan Ionic Serve, kita bisa menjalankan server lokal agar aplikasi dapat diakses di browser. Biasanya dengan HTTP localhost 8100 dengan manfaat seperti berikut. Langkah ini memastikan proyek berhasil dibuat dan bisa dijalankan sebelum menambahkan fitur cuaca. Kita akan langsung ke langkah 2, yaitu menambahkan fitur cuacanya. Kita harus buka file. Langkah pertama, open file di sini. Sebelum itu kita ke bawahin terlebih dahulu ini terminal.
agar tidak mengganggu, kita open file. Kita akan masuk ke file proyeknya di user, masuk ke sini, kita cari. Nah, di sini proyek cuaca Jakarta, kita tinggal klik RSC, kita klik view dan homepage. Kita sudah masuk ke dalam homepage-nya yang akan kita ganti. Di sini tulisannya masih blank atau kosong. Kita bisa di sini ke langkah berikutnya. Oke, sebelum itu kita akan lihat dulu. Oke, yang pertama ini harus masukkan ini. Oke, berikutnya ganti seluruh isi file dengan kode yang telah saya buat menggunakan koordinat Jakarta sesuai soal. Oke, kita tinggal mengkopinya ke bawah sampai bawah. Oke, kita copy. Yang ini, copy. Berikutnya kita Ctrl Alt, kita Ctrl V, ganti menjadi seperti ini. Oke, kita tinggal saya akan menjelaskan. Ini judulnya, perkiraan suhu Jakarta per jamnya dengan Ionic Weather Expand Block. Tampilan data cuacanya, ini tampilannya ada waktu, ada suhu seperti yang diperintahkan, suhunya derajat Celcius seperti yang ada pada tugas 2 nomor 2 maksud saya. Format time, item time, ini untuk item-item yang akan keluar pada ini seperti ini. Tekan tombol di atas untuk menampilkan data cuaca. Scriptnya seperti ini, import ref from view, variabel untuk menyimpan data perkiraan cuaca dengan kode const forecast ref. Ini kodenya. Berikutnya fungsi untuk mengambil API Open Meteo dengan S-nya function get weather. Ini untuk mengambil API-nya yang disuruh tadi. Nih di tugas 2 nomor 1, soal nomor 1. Dan kita cons datanya dirubah menjadi icon JSON. Dan ini catch error, console error merupakan kode untuk jika gagal mengambil data cuacanya akan error. Berikutnya fungsi untuk format waktu agar lebih mudah dibaca. Di sini dengan const data, new data, iso string, return data to local string dengan hour 2 digit, minute 2 digit, weekday short, day numeric, dan month dengan short. Ini scriptnya. Berikutnya kita masuk ke latar belakang tema yang akan kita buat. Temanya seperti yang ini, tema gravity, entah itu bekerja atau tidak. Kita feeder tabel dengan efek neon. Ini setiap baris data dengan efek glow halus, border bottom, padding, transition, border radius, margin bottom, dan background color-nya. Efek hover saat diarahkan kursor, kan abu-abu. Warna suhu tingginya adalah warna merah.
warna suhu dinginnya adalah warna biru. Jika warna suhu normal atau netral akan berwarna seperti ini. Dengan teks umumnya saya colornya putih. Enter dengan margin 12, kita tinggal shift margin top. Oke, sudah. Jika tampilannya di terminal seperti ini artinya sudah ter-shift. Kita tinggal masuk ke langkah berikutnya, jalankan aplikasinya. Pastikan aplikasi masih dijalankan di terminal. Oke, dengan ini Ionic Serve. Tapi sebelum Ionic Serve kita akan lakukan Ctrl+C untuk kembali ke usernya. Kita tinggal Ionic Serve, enter, kita tinggal tunggu hasil keluarnya seperti apa. Oke, ini hasil keluarnya. Tampilkan data, tekan tombol. Nah, ini dia tampilan datanya. Suhu normalnya seperti ini dengan suhu derajat Celcius, waktunya hari dan tanggal. Oke, ini untuk suhu panasnya. Jika suhu lebih dari suhu normal akan berwarna merah seperti ini. Tapi karena di sini tidak ada suhu yang di bawah normal atau suhu dinginnya, warna birunya tidak kelihatan. Oke. Oke, ini lalu buka di browser, sudah tampilkan data. Kita tinggal Ctrl+V, tampilannya seperti ini. Ini untuk tampilan data setelah ditekan tombolnya. Kita akan mengulanginya, Ctrl+C, lalu Ctrl+V. Nah, kita enter Ionic Serve. Oke, masuk. Ini untuk tampilan data sebelum masuk ke dalam tampilannya. Kita screenshot, kita tinggal Ctrl+C. Nah, sudah masuk. Hasil tampilannya akan keluar seperti ini. Jadi kita tidak perlu bolak-balik masuk ke aplikasinya. Berikutnya langkah 3, analisis hasil akhir. Setelah semua langkah dilakukan dan aplikasi dijalankan Ionic Serve, maka aplikasi akan berhasil menampilkan data suhu per jamnya. Tabel akan berisi 2 kolom seperti tadi, 2 kolom waktu dan suhu seperti tugas 2 nomor 2, soal nomor 2 tadi. Tampilannya akan sederhana seperti ini. Oke, sudah. Kita masuk ke nomor 2, tampilan sederhana, responsif dan mudah dibaca. Berkat penggunaan Ion Grid dan Ion Call, tampilan otomatis menyesuaikan ukuran layar baik di komputer maupun smartphone. Proses pengambilan data menggunakan API berjalan lancar. Ketika tombol diklik atau gambar pertama diklik, aplikasi mengambil data langsung dari server OpenMeteor, memproses hasilnya, lalu menampilkan data tanpa perlu reload halamannya. Sudah kita buat. Dan kelebihan utama aplikasi ini bersifat real time atau selalu diupdate setiap harinya. Data diambil langsung dari API publiknya. Yang kedua, ringan, hanya menampilkan 2 atribut penting saja. Dan ketiga, modern, memanfaatkan framework Ionic dan Vue.js. Manfaat pembelajarannya, kita dapat manfaat untuk membuat
proyek Ionic plus view dari nol, cara mengonsumsi API eksternal, yang berikutnya cara memformat data dan menampilkannya dalam bentuk tabel, yang keempat cara mengelola data reaktif di Vue.js. Kita dapat kesimpulan seperti berikut. Aplikasi cuaca ini adalah contoh sederhana namun lengkap dari implementasi frontend modern menggunakan Ionic Vue dan integritas dengan API OpenMeteo. Setiap bagian kode memiliki peran penting mulai dari struktur tampilan UI, penampilan data logik hingga performa hasil UX-nya. Hasil akhirnya adalah aplikasi bersifat ringan, interaktif, dan mudah dikembangkan lebih lanjut. Misal, dengan menambahkan fitur pencarian kota, grafik suhu, dan ikon cuaca di masa depan. Oke, dengan begitu kita sudah melaksanakan tugas 2 soal nomor 1 dan nomor 2. Baiklah, terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga tugas ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Jangan ragu untuk berdiskusi atau memberikan masukan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan untuk mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.